Saya akan lawan. Bambang Trimulyono ditahan polisi sejak tanggal 30 Desember tahun 2016 karena dianggap menebar banyak kebohongan yang menimbulkan kebencian lewat buku Jokowi Undercover, termasuk tudingan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan keturunan komunis. Dalam buku, Jokowi Undercover, Bambang Tri juga menyebut bahwa di Desa Giriroto, Boyolali merupakan basis PKI terkuat di Indonesia, padahal PKI sendiri telah dibubarkan pada tahun 1966. Bambang Tri divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 29 Mei tahun 2017, 5 tahun yang lalu. Setelah keluar dari penjara, kini nama Bambang Trimulyono kembali viral setelah Gus Nur mendampingi penulis buku, Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono melakukan mubahalah. Bambang Trimulyono bersumpah di bawah Al-Quran dan menyatakan bahwa isi buku Jokowi Undercover itu adalah benar. Kalau yang saya ucapkan selama ini ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku ya Allah, cabut keberkahan hidupku, dihinakan diriku, matikan aku dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan, ucapnya menirukan Gus Nur. Tirukan saya ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kalau yang saya ucapkan selama ini, Kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama yang ini, saya tulis selama ini benar adanya, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangga, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Setelah selesai buku Jokowi Undercover Jilid 1, kini Bambang Trimulyono heboh dengan buku Jokowi Undercover Jilid 2. Bambang Trimulyono mengatakan semua ijazah Jokowi adalah palsu, ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Dia juga mengatakan bahwa foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idawati. Jokowi ijazah SMA-nya ya 60229 itu dari angkatan pertama tahun 80, tembak kepala saya karena itu nomor dari angkatan kedua tahun 78. Ketiga, ini memang tidak ada dalam syarat konstitusi tapi pemalsuannya di UGM. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu Pak, adiknya Jokowi satu ayah beda ibu. Hari Mulyono itu semua komplit ada di buku saya Jokowi Undercover 2. Tidak hanya sekedar cuap-cuap di media sosial, Bambang Trimulyono pun telah menggugat Presiden RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan ijazah palsu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, saat proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Dan gugatan ini telah terdaftar pada Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022, dengan nomor perkara 592-PDT, G-2022-PNJKT, PST. Klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Selain Presiden Jokowi,
Bambang turut menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU), tergugat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek-Dikti), tergugat 4. Bukan hanya Tri Mulyono, Dr. Tifa yang merupakan lulusan S1 dari Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada UGM, ia mendapat gelar PhD untuk molekular epidemiologi di Universitas Indonesia, juga mulai hangat menjadi perbincangan netizen, bermula dari sebuah tweet yang diunggah dari akunnya yaitu @Dr.Tifa yang mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Dalam tweetnya diunggah pada tanggal 9 Oktober tahun 2022, Dr. Tifa mengkritik foto wisuda Presiden Jokowi yang berbeda dengan foto orang nomor 1 di Indonesia saat ini. Semoga Jokowi yang presiden tidak pernah mengakui ini sebagai foto wisudanya ya, tulis akun @Dr.Tifa seperti dikutip ragamindonesia.com pada Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Ia mengakui sebagai dokter yang telah lulus mata kuliah anatomi tersebut menyoroti bentuk wajah pada foto wisuda dan foto masa kini Presiden Jokowi. Sebagai dokter yang lulus matkul anatomi 15 SKS pasti tahu, hidung, bibir dan gigi di foto sebelah kanan adalah milik dua orang yang berbeda, jelasnya. Di sisi lain Kepala Sekolah SMA N6 Surakarta menyatakan, bahwa Jokowi adalah lulusan SMA N6 Surakarta dan dibenarkan oleh Ibu Sri Haryati Ningsih. Beliau adalah guru Jokowi mengajar bidang studi kimia, berikut pernyataannya. Berdasarkan dokumen yang ada pada kami, bahwa atas nama Joko Widodo adalah lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Surat tanda tangan belajar beliau dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Kota Madya Surakarta pada tanggal 30 April tahun 1990 oleh Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Suwijo. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Haryati Ningsih. Saya pernah mengajar di SMA Negeri 6 Surakarta yang dulu namanya adalah SMPT 40. Saya mengajar bidang studi kimia dan saya mengajar Pak Joko Widodo dari kelas 1, 2, dan 3. Akhirnya Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, Ova Emilia angkat bicara soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo di kampus UGM. Melalui konferensi pers yang digelar Selasa sore tanggal 11 Oktober tahun 2022, yang dilansir dari liputan6.com, Ova menyatakan beberapa hal, yakni Presiden Joko Widodo adalah alumni di Prodi S1 di Fakultas Kehutanan UGM antara tahun 1980. Presiden Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Sementara itu terkait format tulisan pada ijazah Jokowi yang dinilai berbeda dengan ijazah alumnus UGM lainnya, Ova menjelaskan bahwa kala itu memang belum ada penyeragaman format dan masih menggunakan tulisan halus. Menggunakan tulis halus dan sepertinya memang waktu itu belum sampai ada penyeragaman, misalnya, kalau sekarang di dikti itu ada formatnya khusus sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kami tetap mempunyai dokumen arsip dari itu, tuturnya. Ova menegaskan klarifikasi ini merupakan tanggung jawab kepada publik, bukan karena menyangkut orang nomor 1. Jika ada alumni yang ingin memverifikasi ijazah, siapapun boleh.